Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita menginjak ke bagian reading ya. Dan di reading ini di awal kan kita belajar akan ada 6 bab kalau kita bahasnya sesuai soal per soal. Nah, saya menemukan cara yang lebih mudah untuk mengerjakan reading ini, yang mana harusnya 6 bab kita bisa rangkap menjadi 3 chapters atau nanti 3 chapters itu bisa kita apa namanya kita bahas dalam 2 pertemuan. Jadi nanti teman-teman bisa selesai lebih awal gitu ya. Nah, di hari ini kita akan merangkap materi hari ke-14 dan hari ke-15 yaitu membaca topik sentersnya saja. Jadi di soal reading itu ada yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya teman-teman. Nah, jadi di reading nanti itu teman-teman akan diberikan 50 total pertanyaan dan teman-teman harus selesaikan dalam waktu eh, paling lama itu adalah 55 menit gitu ya. Memang waktunya kelihatan lama atau banyak, teman-teman. Cuman kalau teman-teman belum terbiasa mengerjakan reading ini, bisa dipastikan 55 menit itu nanti pasti terasa sangat cepat atau kurang, gitu ya. Makanya di sini saya ingin memperkenalkan teknik yang bisa menghemat waktu untuk teman-teman mengerjakan reading. Nah, kemudian kalau di kelas saya itu tidak disarankan ketika mengerjakan reading itu membaca teksnya dulu ya, karena ini nanti akan membuang banyak sekali waktu, teman-teman. Dan nanti takutnya teman-teman juga akan dibingungkan dengan informasi-informasi yang tidak ditanyakan, gitu ya. Jadi, daripada membaca teksnya dulu, teman-teman baca soalnya dulu, ya. Kemudian kenali yang soalnya itu inginkan atau cari itu apa, teman-teman. Nanti kalau sudah ketemu yang diinginkan atau yang dibutuhkan di soal, teman-teman tinggal lakukan 3 teknik yang akan kita pelajari dalam 2 hari ini. Gitu ya. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya adalah topic sentences atau kalimat-kalimat topik gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teknik pertama ini atau yang akan kita pelajari hari ini yaitu membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf saja. Itu dipakai ketika teman-teman menghadapi soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Ya, jadi mengenai keseluruhan teks. Oke. Nah, itu cukup teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian pahami ya, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Oke, teman-teman. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman menggunakan topik sentence, maksudnya membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, itu adalah soal yang menanyakan tentang main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Jadi, kalau dulu kita belajar structure ada namanya subjek, teman-teman. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Nah, sama kalau di dalam teks atau bacaan yang beberapa paragraf gitu ya, teman-teman, subjek itu disebutnya dengan main idea. Jadi main idea itu apa atau siapa yang ingin diangkat menjadi pembahasan intinya gitu ya. Nah, jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja untuk menemukan main idea ini. Dan main idea ini di dalam teks atau di dalam soal itu nanti biasanya disebutnya macam-macam ya, teman-teman. Intinya adalah kalau menanyakan garis besar mengenai teks atau inti mengenai teks, nah itu berarti nama lain dari main idea. Nah, contohnya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dibaca dulu soalnya, bukan teksnya, teman-teman. Jadi di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama nama lain dari main idea, teman-teman. Gitu ya. Cara mengerjakannya ya cukup dibaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu. Tapi saya pastikan ketika teman-teman nanti mengerjakan tes yang TOEFL ITP atau yang resmi ya, tidak ada yang satu paragraf, teman-teman. Minimal itu 2 paragraf dan itu pun lumayan panjang. Jadi baca soalnya dulu gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan topik ya sudah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau diartikan, dalam filosofinya John Dewey, atau dalam pemikirannya John Dewey gitu ya, sebuah perbedaan yang tajam atau yang nampak gitu teman-teman, yang jelas gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika.
Nah, intinya John Dewey itu memiliki apa ya, penjelasan gitu, teman-teman, mengenai perbedaan antara kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, yang mana yang mewakili informasi tadi, gitu ya. Yang alfa di situ berbunyi The Intelligence of John Dewey. Ini kalau diartikan kecerdasan dari John Dewey atau seberapa cerdas sih John Dewey itu, gitu ya, teman-teman. Nah, bukan teman-teman ya. Jadi teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini memberikan informasi bahwa John Dewey itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika pada setiap orang, gitu ya. Bukan dia ngomongin seberapa cerdas dirinya sendiri ya, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa, salahnya di situ. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Jadi perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman. Perbedaan-perbedaan tentang apa? Masa John Dewey hanya membedakan kecerdasan dan kemampuan menggunakan Mas John Dewey ini kan di dalam teks ini itu hanya membedakan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika, maksud saya ya. Jadi spesifik, teman-teman, atau jelas. Sedangkan yang Bravo itu masih menimbulkan pertanyaan atau kita nyebutnya too general, terlalu umum, terlalu luas. Gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan apa? Sedangkan di teks pun itu juga hanya satu, teman-teman. Ada kata ya kan? Sharp distinction. Jadi kan cuma satu perbedaannya. Sedangkan yang Bravo distinction itu banyak. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa karena terlalu luas. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini ada ya, teman-teman, di dalam teks. Cuman kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang hilang. Yang mana tidak boleh karena teks ini bukan hanya ngomongin tentang reasoning saja, tapi juga ngomongin tentang intelligence. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, informasinya terlalu sempit alias ada yang dihilangkan. Jadi tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini juga harus ada intelligence seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi, kalau diartikan bagaimana sih kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang menanyakan tentang main idea. Diingat-ingat cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan soal yang menanyakan main idea ini pasti keluar, teman-teman, di soal reading TOEFL ITP, gitu ya. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca topik sentences atau kalimat pertama di setiap paragraf itu adalah idea organization atau pengembangan ide. Jadi bagaimana si penulis itu menyajikan gagasannya antar paragraf itu gimana gitu, teman-teman. Jadi alurnya atau caranya itu bagaimana. Nah, sama cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Gitu ya, sama kita baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini soalnya nggak selesai, teman-teman. Cuman trust me, ketika teman-teman nanti ngambil tes yang resmi dari ITS atau yang asli gitu ya, TOEFL-nya, teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang nggak selesai seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja saya ambilkan dari buku Longman ya. Longman itu bukan yang membuat tes, teman-teman, tapi dia buat bukunya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti tes prediksi menemukan soal yang nggak selesai seperti ini, teman-teman baca juga pilihan ABCD-nya atau kenali pilihan ABCD-nya, gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi di dalam teks ini yang alfa sebuah gagasan disajikan atau diberikan gitu ya, dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana si penulis itu menyajikan informasinya. Atau bagaimana informasinya ditulis atau disajikan oleh si penulis gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball,
Sebagian besar orang-orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball, teman-teman. Paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit. Kredit itu apa ya? Pengakuan gitu, teman-teman. Atas penemuan ini itu di awal abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan komisi, maksudnya memberikan tugas gitu ya untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi sebenarnya Double D itu bukan yang menemukan, teman-teman. Dia disalah sangkakan gitu ya. Sebenarnya dia disuruh sama perusahaan olahraga, perusahaan alat-alat olahraga namanya Spalding untuk meneliti siapa yang nemuin baseball. Berarti bukan dia yang nemuin gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian paragraf terakhir. Today, most sports historians, jadi sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D itu sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball atau kemunculan permainan baseball. Gitu ya. Nah, berarti di sini tadi si penulis itu memberikan suatu posisi atau pendapat atau gagasan gitu ya di paragraf satu. Nah, kemudian di paragraf 2 dan paragraf 3 pendapat itu atau gagasan itu dibantah atau dibuktikan salah. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang alfa tadi. An idea is presented and then refuted. Jadi, sebuah gagasan itu diberikan kemudian dibantah. Gitu ya. Nah, itu adalah idea organization, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga juga teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence ya. Itu adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone itu adalah suasana hati si penulis, teman-teman. Ya, atau eh, apa ya? Subjektivitas. Jadi si penulis itu sikap terhadap yang dia tulis atau topik yang dia tulis itu bagaimana? Apakah dia marah? Apakah dia setuju? Apakah dia mengkritik? Apa dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi dua, teman-teman, tone itu. Jadi tone itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, objektif itu berarti si penulis menyajikan informasi apa adanya, dia tidak ikut-ikut mengenai topik tersebut. Jadi dia nggak marah, dia nggak. Jadi dia cuma menyajikan aja apa adanya. Nah, itu namanya objektif atau informatif atau netral lah gitu, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman menemukan bahwa si penulis itu ternyata menuliskan perasaannya atau sikapnya terhadap topik yang dia tulis, misalnya dia kesal, misalnya marah, misalnya senang, misalnya sedih dan lain-lain. Nah, itu berarti tone-nya adalah subjektif. Nanti teman-teman cek subjektifnya bagaimana. Apakah marah, senang dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kalau purpose itu tujuan si penulis untuk menulis teks tersebut itu supaya pembacanya bagaimana. Apakah supaya nah ini ada hubungannya juga dengan tone, teman-teman. Kalau si penulisnya itu netral atau hanya ingin membagikan informasi saja, berarti si penulis hanya ingin si pembacanya itu tahu, gitu ya. Sedangkan kalau dia misalnya memberikan tone, nah nanti tergantung tone-nya. Bisa saja persuasif. Kalau persuasif berarti bisa saja mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu gitu ya, termasuk iklan itu, teman-teman. Jadi misalnya teksnya itu adalah suatu iklan produk, bisa saja si penulis itu berniat si pembaca supaya membeli produk tersebut misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali tujuan penulisan itu, sama kayak komunikasi. Komunikasi kan banyak sekali gitu ya, dan reading itu salah satu, maksud saya menulis itu salah satu bentuk komunikasi. Nah, pembacanya itu adalah audiensnya seperti itu. Nah, kalau course itu adalah bidang keilmuan apa. Jadi di reading ini nanti full akademik, teman-teman. Jadi yang dibahas itu nggak ada pembahasan tentang kehidupan sehari-hari, nggak ada. Pasti ngomongin tentang fakta akademik, entah itu sejarah ataupun yang fakta secara umum seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti akan kadang ditanyakan tentang mata kuliah. Jadi kalau topik ini dibahas di suatu kelas, kira-kira di kelas apa? Nah, itu adalah soal tentang course ini, teman-teman. Nah, cara mengerjakannya ketiganya juga sama dengan yang atas-atasnya tadi ya, yaitu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, pahami kemudian cocokkan dengan A, B, C, D. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ nomor 4 berbunyi,
Which of the following best describes the author's purpose in this passage? Jadi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam penulisan teks ini? Nah, ini ngomongin menanyakan tentang tujuan, teman-teman. Ya, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, up to now, confessions that have been obtained from defendants in a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Jadi, hingga saat ini, pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari terduga atau terdakwa gitu ya, atau tersangka dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua. A landmark case concerning a confessions obtained under hypnosis went all the way the US Supreme Court. Jadi sebuah kasus sengketa lahan gitu ya, yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, ini maksudnya untuk mengilustrasikan gitu ya, dari penjelasan di paragraf sebelumnya seperti itu. Nah, intinya si penulis ini menyajikan pengakuan yang didapat dari hipnotis itu kalau di pengadilan Amerika Serikat itu bagaimana? Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Hati-hati kalau teman-teman menjawab yang alfa, teman-teman berarti hanya membaca paragraf 2 saja. Alias teman-teman menghilangkan paragraf pertama. Dan teks ini seluruhnya ini sebenarnya bukan ngomongin tentang kasus, teman-teman. Karena kasus ini hanya dipakai untuk ilustrasi saja atau apa ya, penjelasan biar lebih mendukung paragraf sebelumnya gitu ya. Maksudnya paragraf 1 di paragraf 2 ini, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi yang alfa bukan. Oke. Kalau yang Bravo untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati juga. Kalau yang Bravo ini kita terlalu menjudge gitu, teman-teman, terlalu judgmental gitu ya. Jadi kayak seolah-olah setelah kita membaca teks ini, seolah-olah tuh kita supaya tidak percaya dengan hipnotis. Padahal teks ini bukan ngomongin tentang apakah hipnotis itu bohongan atau tidak ya, teman-teman, bisa dipercaya atau tidak. Tapi hanya dijelaskan bahwa kita tidak bisa kalau ke pengadilan, terutama di Amerika Serikat ya, terus ada orang dihipnotis, terus kita jadikan kesaksian. Jadi petunjuknya itu atau sesuatu yang dia katakan kita jadikan kesaksian itu tidak bisa. Nah, entah itu benar atau tidaknya, tidak disebutkan di paragraf di kalimat pertama paragraf 1. Jadi bukan itu intinya ya, teman-teman. Jadi kayak yang Bravo itu misalkan kita di jalan ada orang dihipnotis terus orangnya ngaku sesuatu, kita anggap oh itu salah. Nggak bisa gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi beda dengan yang ada di teks seperti itu. Jadi nggak nyambung yang Bravo ini dengan yang ada di teks seperti itu. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas gitu ya, peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja sebenarnya udah salah ya, teman-teman. Karena pengadilan tinggi atau Supreme Court itu baru disebutkan di paragraf kedua. Sedangkan teks ini yang diulang-ulang bukan Supreme Court-nya, tapi Confessions under hipnosis, teman-teman. Jadi yang didapat di bawah pengaruh hipnotis seperti itu. Nah, kalau yang Charlie kan untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari orang yang dihipnotis. Nah, bukan cuma pengadilan tinggi ya, seluruh pengadilan. Di paragraf 1 pun di kalimat pertama itu tidak ada pengadilan tinggi. Hanya disebutkan courts in the United States. Jadi semua pengadilan, bukan cuma pengadilan tinggi. Gitu ya. Nah, kalau yang delta, jawabannya yang delta, teman-teman, to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Jadi secara hukum atau status hukumnya, orang-orang yang dihipnotis itu keterangannya tidak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Apakah dia benar, apakah dia salah? Di kalimat pertama paragraf 1, paragraf 2 tidak disebutkan. Jadi nggak ada. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 5 itu soalnya berbunyi, the tone of this passage could best be described as. Nah, jadi tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Tone itu suasana hati si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia angkat.
Nah, apakah dia objektif atau subjektif? Apakah dia itu ikut-ikutan eh, apa ya, terbawa atau dia hanya ingin memberikan informasi saja, gitu ya. Nah, kalau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis dari pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang-orang di dalam pengaruh hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, di sini penulis tidak ada menuliskan apakah sikap dia itu bagaimana itu nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Paragraf kedua. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini juga nggak ada si penulis itu menyebutkan sikapnya gitu ya. Nah, berarti penulis di sini dia netral, teman-teman, alias hanya ingin memberikan pengetahuan saja kepada pembacanya. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta juga, informative. Jadi bersifat informasi gitu ya, maksudnya memberikan informasi saja. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta atau ditugaskan dibaca di mata kuliah apa. Nah, jadi kalau teman-teman diminta, ini kan soal tentang course ya, teman-teman, atau mata kuliah apa. Nah, teman-teman cari vocab-vocab yang dipakai. Tadi kan ada confessions, artinya pengakuan-pengakuan, teman-teman. Kemudian defendants, terduga atau terdakwa atau tersangka. Saya nggak tahu bedanya ya, teman-teman. Cuman orang-orang yang diadili lah gitu. Jadi defendants ini. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Kemudian ada pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Ya sudah, berarti ini pasti ranahnya di hukum gitu ya. Dan pilihan A, B, C, D yang menyebutkan hukum cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan boleh di-unmute sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada, sekarang kita ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya gitu ya. Dan untuk audio mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih berkonsentrasi. Jangan takut salah kalau teman-teman harus buka kamus nggak apa-apa ya, mumpung masih bisa teman-teman. Dan kalau dapat vocab baru mohon ditulis supaya tidak hilang. Silakan teman-teman, dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Salah itu wajar, bagian dari proses teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban A, B, C, D. Oke, sudah lengkap ya, A, B, C, D. Kalau gitu mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the topic of this passage could best be described as. Nah, pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa? Nah, karena pertanyaannya tentang topik, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, tingkat kepuasan kerja adalah eh, tingkat kesenangan gitu ya atau kepuasan yang para karyawan atau para pekerja rasakan mengenai pekerjaan mereka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti eh, apa ya, job nature itu adalah
kondisi kerja gitu teman-teman. Kemudian P itu adalah gaji, opportunities itu adalah opportunities for growth ya. Jadi peluang untuk bertumbuh atau belajar dan juga hubungan-hubungan antar pekerja atau hubungan di dalam lingkungan kerja. Nah, kemudian paragraf kedua, measuring job satisfaction is controversial due to its subjective nature. Jadi mengukur atau menguji kepuasan pekerjaan adalah atau itu kontroversial teman-teman atau sulit gitu ya maksudnya dikarenakan sifatnya yang subjektif. Jadi untuk bisa bilang puas tidak puas itu subjektif tiap orang beda-beda teman-teman. Makanya cara mengukurnya atau mencari tahunya itu kontroversial atau berbeda-beda artinya menimbulkan perdebatan lah seperti itu. Kemudian paragraf ke terakhir, the reliability of measurement tools is another issue. Nah, jadi tingkat ke apa reliabilitas itu tingkat ke kekuatan lah, bisa dipercaya atau tidaknya gitu, teman-teman. Dari alat-alat pengukuran atau alat-alat ujinya merupakan masalah lain atau masalah yang berbeda. Intinya juga kontroversial, maksudnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang kepuasan pekerjaan dan mengujinya. Maksudnya tesnya. Jadi cara mengetahuinya kepuasan pekerjaan itu bagaimana gitu ya, yaitu kontroversial tadi atau sulit tadi teman-teman. Nah kita cek A, B, C, D. Yang alfa, keuntungan-keuntungan dari kepuasan kerja yang tinggi. Nah tidak ada ya teman-teman, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan kepuasan kerja pekerjaan yang tinggi, keuntungannya apa? Kan nggak ada teman-teman. Berarti yang alfa bukan. Gitu ya. Nah kalau yang Bravo, the challenges in measuring job satisfaction. Jadi tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan dalam eh, mengukur kepuasan pekerjaan. Kemungkinan ya teman, tapi kalau kita pilih yang Bravo nanti gini, pertanyaannya sebenarnya segampangnya gini teman-teman. Eh, apa namanya di teks di kalimat pertama di setiap paragraf itu ada nggak si penulis itu menyebutkan tantangan atau kesulitan dalam mengukur kepuasan eh, pekerjaan seperti itu gitu ya. Tapi kita cek dulu jawabannya Charlie sama yang Delta teman-teman. Kalau yang Charlie, alat-alat yang digunakan untuk mengukur kepuasan pekerjaan, tingkat kepuasan pekerjaan. Nah, kita tidak menemukan ya, teman-teman. Mungkin di paragraf terakhir ada, tapi teks ini bukan hanya ngomongin paragraf terakhir, gitu ya, bukan ngomongin toolsnya saja, teman-teman, di paragraf ini, gitu ya, tapi juga nature-nya dan lain-lain. Seperti jadi yang Charlie bukan karena terlalu sempit, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau yang delta, the impact of job satisfaction on productivity. Jadi, dampak dari atau akibat dari kepuasan pekerjaan atau kepuasan kerja gitu ya terhadap produktivitas. Nah, itu juga tidak ada, teman-teman. Berarti ya sudah fix yang paling mendekati tadi adalah yang Bravo. The challenges in measuring job satisfaction. Jadi, tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan dalam mengukur kepuasan pekerjaan seperti itu gitu ya. Jadi intinya kalau dijadikan satu kalimat, intinya adalah mengukur kepuasan pekerjaan atau tingkat kepuasan pekerjaan itu sulit gitu ya, teman-teman. Nah, alasannya tadi disebutkan karena sifatnya yang subjektif. Kemudian juga alat-alat ukurnya itu yang jarang yang reliable atau jarang jarang yang bisa apa ya, dijadikan patokan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat ya. Dan jangan takut salah dulu, nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Delta, dan juga Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading ya. Dan di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimana sih teks ini, informasi di dalam teks ini dikembangkan. Nah, berarti ini menanyakan tentang idea organization. Bagaimana si penulis itu menyajikan informasinya, teman-teman. Atau bagaimana informasi itu dikembangkan atau ditulis seperti itu. Nah, ya kita baca kalimat pertama di setiap paragraf gitu ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, Animal testing involves using non-human animals in experiments to test product safety, understand biological processes, and develop medical treatments. Jadi uji coba binatang itu melibatkan menggunakan binatang-binatang selain manusia. Berarti manusia juga binatang gitu ya, teman-teman. Dalam eksperimen-eksperimen untuk menguji keamanan produk, memahami proses-proses biologis, dan mengembangkan perawatan-perawatan medis. Kemudian paragraf berikutnya. Proponents view animal testing as essential for medical research and ensuring product safety, providing insights that cannot be obtained through other methods. Jadi kalau diartikan, para pendukung, maksudnya para pendukungnya animal testing gitu ya, itu melihat bahwa animal testing atau uji coba binatang, menggunakan binatang maksudnya ya, sebagai sesuatu yang penting untuk penelitian medis dan untuk memastikan keamanan produk yang memberikan uh, insights itu apa ya teman-teman, gambaran gitu ya, yang tidak bisa didapatkan melalui cara-cara yang lain. Paragraf berikutnya, opponents itu berarti lawannya yang nggak setuju gitu ya teman-teman. Nah jadi opponents view animal testing as ethically problematic due to the treatment of animals and question its scientific validity, noting that results from animal studies do not always apply to humans. Jadi lawannya, maksudnya yang nggak setuju gitu ya, itu memandang bahwa uji coba menggunakan binatang itu sebagai eh, bermasalah secara etik gitu ya, dikarenakan perlakuan terhadap binatang dan dan mempertanyakan maksudnya gitu ya, selain mereka itu memandang itu bermasalah secara etik, mereka itu juga mempertanyakan validitas secara ilmiahnya yang menunjukkan bahwa hasil-hasil dari atau yang menyatakan bahwa hasil-hasil dari penelitian binatang itu tidak selalu bisa berlaku terhadap manusia. Jadi nggak bisa dipakai ke manusia, maksudnya seperti itu. Kalau di binatang misalnya begitu, belum tentu di manusia juga begitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, berarti intinya di sini ada dua orang yang atau dua pihak yang saling memiliki pandangan terhadap animal testing, gitu ya. Nah, kita cek A, B, C, D yang alpha, two perspectives on animal testing are explained. Nah, kemungkinan jawabannya yang alpha, teman-teman. Jadi dua pandangan atau pendapat gitu ya terhadap uji coba binatang itu dijelaskan. Tadi kan ada yang setuju sama yang tidak ya, itu pandangan yang setuju sama pandangan yang tidak. Nah, kalau yang paragraf pertama itu si penulis memperkenalkan teman-teman bahwa uji coba menggunakan binatang itu melibat apa sih gitu ya. Jadi definisinya itu apa sih? Kemudian di paragraf 2 dan paragraf 3 itu menyebutkan bahwa ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi kemungkinan jawabannya alfa, tapi kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo, perkembangan sejarah. Nah, dari sini aja udah salah ya. Kalau perkembangan sejarah berarti ada apa namanya? Kronologisnya, teman-teman. Misalkan di tahun sekian eh, animal testing itu mulai muncul misalnya diawali oleh siapa, di mana, karena urgensi apa misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya tahun berapa, berkembang bagaimana, bagaimana. Nah, itu harusnya ada, tapi di sini nggak ada. Jadi ini ngomongin tentang kontroversi atau perdebatan atau apa ya? Ya ini dua pandangan yang berlawanan gitu ya, yang satu setuju, yang satu tidak. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilibatkan dalam uji coba binatang itu dideskripsikan. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan apa yang dilakukan di dalam uji coba binatang. Jadi tahap pertama itu binatangnya diapain, kemudian diapain, kan nggak ada, teman-teman. Nah, berarti yang Charlie bukan. Kalau yang Delta,
The reasons animal testing is unnecessary are outlined. Nah, hati-hati kalau yang delta ini berpihak, artinya dia hanya membahas satu paragraf saja. Dia disebutkan alasan-alasan kenapa, maksudnya gitu ya. eh, Uji coba menggunakan binatang itu tidak penting, artinya tidak dibutuhkan. Itu disebutkan. Nah, kalau kita pilih yang delta ini berarti kita hanya membahas kali paragraf terakhir. Sedangkan ada yang setuju juga, teman-teman, yaitu paragraf 2. Jadi yang delta tidak bisa berarti fix jawabannya yang alfa tadi ya. Dua pandangan atau pendapat terhadap uji coba binatang itu dijelaskan. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi tone itu adalah sikap si penulis terhadap topik atau permasalahan yang dia tulis. Apakah ada atau tidak? Nah, kalau ada bagaimana gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Teman-teman cari ada nggak sih penulis itu menuliskan perasaan yang dia rasakan terhadap topiknya gitu ya. Nah, jadi di situ disebutkan soil degradation is escalating at an alarming rate. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan ya, teman-teman. Itu kalau diartikan, soil degradation itu penurunan kualitas tanah itu semakin meningkat pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi si penulis itu menuliskan perasaannya dia, teman-teman, atau apa namanya ya, eh, sikap dia. Jadi pendapat dia lah seperti itu. Jadi si penulis ini subjektif bahwa soil degradation itu menurut dia alarming atau mengkhawatirkan. Jadi si penulis ini khawatir atau takut atau cemas gitu ya, teman-teman. Nah, cari A, B, C, D yang artinya takut, cemas, atau khawatir. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Concerned itu artinya adalah cemas atau khawatir, teman-teman. Kalau yang delta, exaggerated itu artinya dilebih-lebihkan. Sama kayak hyperbole, ya. Jadi dilebih-lebihkan alias apa ya, dibesar-besarkan. Nah, bukan ya, si penulis ini memberikan data juga, artinya dia ada buktinya, bukan dia yang boasting atau mengubah apa ya, boasting itu membesar-besarkan sesuatu bukan, tapi memang dia menyediakan datanya seperti itu. Di situ ada tahun, kemudian ada juga apa namanya, penyebabnya gitu ya, dan lain-lain. Jadi logis lah gitu teman-teman. Jadi bukan dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, oke antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, What does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, berarti menanyakan tentang apa namanya? eh, gagasan utama ya, teman-teman cukup baca topik sentences-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf satu berbunyi, Neutron stars and pulsars are among the most intriguing objects in the universe, both originating from the remnants of massive stars that have undergone supernova explosions. Nah, jadi kalau diartikan bintang-bintang neutron dan pulsars merupakan di antara gitu ya atau adalah di antara benda-benda di alam semesta yang paling intriguing. Intriguing itu paling membingungkan gitu ya teman-teman, tak paling kompleks seperti itu. Kemudian keduanya itu berasal dari sisa-sisa dari bintang-bintang yang besar yang telah mengalami ledakan supernova. Jadi bintang salah satunya matahari ya teman-teman, itu nanti suatu saat pasti akan meledak ketika bahan bakarnya sudah habis. Namanya supernova explosion kejadiannya gitu ya. Nah nanti sisanya peledakan itu akan meninggalkan neutron sama pulsar seperti itu. Nah, di situ disebutkan paragraf kedua ya, pulsars, a specific type of neutron star. Nah, jadi pulsar sejenis eh, neutron star tertentu gitu ya, itu dibedakan oleh putarannya yang cepat dan eh, pembuangan cahayanya. BIMS itu apa ya, teman-teman? Ledakan cahaya gitu ya. Dari radiasi elektromagnet dari kutub-kutub magnetik mereka. Kemudian paragraf terakhir, despite the differences, meskipun adanya perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Nah, neutron star dan pulsar itu memiliki beberapa kesamaan. Nah, berarti di sini si penulis itu pengen menjelaskan tentang neutron star sama pulsar, teman-teman. Lebih tepatnya di persamaan dan perbedaannya, gitu ya. Dan jadi kita cek yang jawabannya ABCD-nya. Yang alpha, the difference between stars and supernovae. Jadi perbedaan-perbedaan antara bintang dan ledakan bintang. Bukan ya teman-teman. Nah kalau kita yang pilih yang alpha ini, supernova ini dari mana? Padahal teks ini bukan ngomongin tentang supernova. Supernova itu jamaknya supernovae ini ya teman-teman, pakai AE. Oke, kalau tunggalnya supernova. Seperti itu. Nah, karena yang dibedakan di sini adalah hasilnya, yaitu neutron star sama pulsar, teman-teman. Jadi yang alpha bukan. Nah, kalau yang Bravo, the characteristics and formation of neutron stars and pulsars. Jadi karakteristik dan pembentukan dari neutron star dan pulsars. Nah, kalau karakteristik kemungkinan ya, teman-teman, karena ini kayak memperkenalkan gitu. Jadi neutron star sama pulsar itu apa? Kemudian apa sih perbedaannya? Terus apa sih kesamaannya? Jadi lebih ngomongin ke eh, karakteristik atau ciri-cirinya gitu ya. Jadi kemungkinan Bravo kita cek dulu yang lain, teman-teman. Kalau yang Charlie, proses bagaimana bintang itu menghasilkan energi. Nah, ini jauh banget ya, teman-teman. Di sini bukan ngomongin bintang menghasilkan energi itu prosesnya bagaimana. Ya, tapi lebih ngomongin atau lebih menjelaskan karakteristik dari neutron star dan pulsar. Nah, jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, hubungan antara medan magnet dan cahaya. Nah, ini kan juga jauh ya, teman-teman. Bahkan medan magnet sama cahaya itu tidak disebutkan di paragraf pertama gitu ya. Kemudian paragraf kedua ada sih magnetic poles di situ teman-teman. Paragraf ketiga juga nggak ada di situ magnetic field sama light. Jadi kemungkinan yang delta itu hanya dibahas di paragraf kedua. Tapi bukan itu ya. Yang lebih dibahas adalah neutron star sama pulsar. Dan di sini yang disebut neutron sama star sama pulsar adalah yang bravo. Jadi jawabannya bravo teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha ya. Mari kita cek bersama teman-teman. I'm sorry guys. Oke, baik kita lanjut. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Jadi apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, contrary to popular beliefs. Popular belief gitu ya. Bulls do not become enraged by the color red. Nah, jadi ini kalau diartikan, berbeda atau bertentangan dari kepercayaan secara umum atau secara populer, secara biasanya gitu ya. Nah, banteng itu sebenarnya tidak menjadi marah oleh warna merah, teman-teman. Kemudian paragraf kedua disebutkan, bulls, like other cattle, are dichromats, meaning they can only perceive two color spectrums. Nah, jadi kalau diartikan, banteng itu seperti binatang-binatang cattle yang lain atau binatang-binatang seperti kerbau, seperti sapi gitu ya, teman-teman. Itu dichromats. Nah, dichromats itu artinya adalah mereka itu hanya bisa melihat dua spektrum warna, yaitu biru dan juga kuning. Jadi mereka nggak tahu kalau itu warna merah gitu ya. Itu antara kuning atau biru gitu teman-teman. Nah kemudian faktor-faktor yang lain juga berkontribusi terhadap perilaku agresifnya seekor banteng. Nah jadi ini menjelaskan gitu ya, menjelaskan atau ingin mengklarifikasi bahwa banteng itu sebenarnya bukan marah karena warna merah teman-teman. Gitu ya. Jadi yang selama ini orang-orang mungkin pahami secara umum itu bisa saja salah gitu ya. Karena banteng nggak bisa lihat warna merah. Jadi alasannya di situ tadi. Dan ada juga beberapa faktor yang lain yang menyebabkan eh, perilaku agresifnya banteng itu gara-gara apa gitu ya. Nah, jadi kita cek A, B, C, D. Yang alfa, penggunaan caps itu jubah. Penggunaan jubah merah secara tradisional di dalam adu banteng. Nah, bukan ya, teman-teman. Tiba-tiba ada jubah merah aja. Memang merah tadi mungkin arahnya ke situ gitu ya, ada red cape. Nah, yang kita lihat kan kalau Matador kalau nggak salah ya itu membawa kain merah untuk supaya diseruduk sama bantengnya gitu. Nah, tapi bukan ngomongin itu ya, bukan ngomongin kenapa warna merahnya, tapi lebih ngomongin ingin menjelaskan bahwa banteng itu sebenarnya marahnya bukan gara-gara warna merahnya itu gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, alasan-alasan dibalik perilaku agresifnya seekor banteng. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Tapi kita cek dulu yang lain ya. Kalau yang Charlie, persepsi warna dari banteng, yang mana itu menjadi salah satu alasan bahwa warna merah itu bukan penyebab kalau banteng itu marah, teman-teman. Nah, tapi itu hanya salah satu ya, yang mana itu dibahas di paragraf kedua saja. Jadi yang Charlie bukan karena terlalu sempit, teman-teman. Kalau yang Delta, sejarah dari praktek-praktek eh, apa namanya, eh, praktek-praktek adu banteng. Nah, nggak ada sejarah di situ ya, nggak ada ngomongin dulu itu adu banteng pertamanya atau awal mulanya bagaimana, kemudian perkembangannya itu bagaimana, dan lain-lain. Jadi yang delta bukan. Jadi jawabannya yang paling mendekati atau paling tepat itu adalah yang Bravo ya. Jadi alasan-alasan dibalik perilaku marahnya banteng. Seperti jadi banteng itu marah gara-gara apa? Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, nah main point itu bukan main idea ya teman-teman. Main point itu sama dengan tujuan. Jadi kalau diartikan, tujuan utama dari teks ini adalah untuk. Nah, jadi teks ini itu ada untuk ngapain? Supaya pembacanya itu kenapa, teman-teman? Gitu ya. Nah, kalau gitu kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, desalinasi alami, proses desalinasi alami. Desalinasi itu dari kata salinasi, pengasinan. Jadi desalinasi itu, maaf kok pengasilan teman-teman. Garam itu ya. Jadi desalinasi itu memisahkan air dengan garam seperti itu. Jadi proses pemisahan air dengan garam secara alami merupakan sesuatu yang banyak orang mungkin tidak pahami dengan sepenuhnya. Jadi bagaimanakah proses ini bekerja atau bagaimanakah proses ini terjadi maksudnya gitu ya. Nah, di situ disebutkan proses ini yang dikenal sebagai solar desalination atau desalinasi oleh matahari gitu ya, merupakan sebuah bagian penting dari siklus air di bumi dan memastikan bahwa kita memiliki persediaan air segar atau air air tawar gitu ya yang terus-menerus atau tidak pernah habis gitu. Kemudian paragraf terakhir, desalinasi oleh matahari itu tidak hanya menarik, itu juga penting untuk kehidupan di bumi. Nah, intinya ini ngomongin tentang proses pemisahan atau desalinasi secara alami tadi ya yang dilakukan oleh matahari, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah kalau yang alfa menjelaskan atau mendeskripsikan bentuk-bentuk dari presipitasi itu hujan artinya yang berbeda-beda dalam siklus air. Nah, bukan yang alfa ya, teman-teman. Tiba-tiba ada presipitasi, presipitasi itu hujan, teman-teman. Tapi mungkin ada hubungannya juga atau disebutkan. Karena kan kalau teman-teman nanti baca di sini ya, solar desalination itu air, entah itu air laut atau air yang tercampur kotoran-kotoran, misalkan zat kimia gitu ya, itu mengalami evaporasi di atas nanti terus hujan itu jadi air bersih seperti itu. Nah, jadi bukan yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo meng-highlight atau menekankan gitu ya, betapa pentingnya melindungi lingkungan untuk generasi masa depan. Nah, ini terlalu luas atau terlalu jauh atau kurang jelas gitu. Bagaimana lebih jelasnya? Nah, yang Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie menjelaskan proses secara alami dari desalinasi oleh matahari. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta membahas berbagai macam penggunaan atau kegunaan dari air bersih atau air segar dalam ekosistem dan pertanian. Nah, ini ini nggak ada kayaknya ya. Mungkin ada tapi bukan itu intinya, teman-teman, di dalam teks gitu ya. Karena itu udah terlalu jauh, itu udah membahas topik yang berbeda. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie menjelaskan proses alami tentang bagaimana desalinasi oleh matahari itu berlangsung atau terjadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Oke, di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini menanyakan main idea. Jadi, inti teks ini tuh ngomongin tentang apa, teman-teman? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah, kalimat pertama, paragraf satu berbunyi,
The process of preparing materials for making silk is a craft of remarkable intricacy and care. Jadi kalau diartikan, proses untuk mempersiapkan bahan untuk membuat sutra merupakan suatu craft itu karya gitu ya, suatu atau proses gitu atau tantangan gitu. Dari intricacy itu kerumitan yang sangat besar dan juga ketelitian yang sangat besar. Kemudian paragraf berikutnya, memanen eh, kukuns itu kepompong. Jadi memanen kepompong sutra merupakan tugas yang sangat sulit gitu ya, yang membutuhkan eh, timing yang teliti atau waktu yang sangat tepat. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, eh, persiapan dari benang sutra itu membutuhkan meticulous unwinding. Itu berarti gimana ya? Meticulous unwinding itu memerlukan serat yang nggak habis-habisnya, gitu ya maksudnya. Mungkin atau memerlukan proses mengunwind. Unwind itu memisahkan dengan teliti serat dari kepompongnya. Mungkin seperti itu maksudnya teman-teman. Kemudian paragraf terakhir, faktor-faktor lingkungan dan juga teknik-teknik yang digunakan selama setiap tahap dari mempersiapkan sutra, sorry, proses mempersiapkan sutra itu bisa dengan besar mempengaruhi hasilnya. Nah, berarti ini lebih ngomongin ke bagaimana sutra itu disiapkan, gitu ya, teman-teman. Jadi prosesnya itu bagaimana, gitu, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah kayaknya yang Bravo. Ya, betul. Jawabannya Bravo ya. Kalau yang Alpha itu gini, teman-teman. Sejarah dari produksi sutra. Jadi awal mulanya atau dulu-dulunya gitu ya. Sampai sekarang itu sutra tahapannya bagaimana secara sejarah. Kan nggak ada di situ chronological order kan nggak ada, teman-teman. Jadi yang Alpha bukan. Kalau yang Charlie, tantangan-tantangan dalam racing itu membesarkan atau merawat. Silkworms itu adalah ulat sutra. Jadi tantangan atau kesulitan-kesulitan merawat atau berternak gitu maksudnya ya, beternak ulat sutra. Nah, bukan ya, teman-teman. Kalau yang delta, dampak terhadap lingkungan dari pembuatan sutra. Nah, itu juga bukan. Oke, jadi yang paling tepat yang prosesnya. Jadi proses yang intricate atau yang agak sulit gitu ya, proses yang kompleks dalam memproduksi sutra seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di unmute sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Maksud saya sudah saya absen, maaf teman-teman. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Nah, nanti saya sarankan kalau teman-teman ada waktu di malam hari datang kembali ya, teman-teman, karena nanti kita akan latihan-latihan dengan soal-soal yang berbeda. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next.